Shalom, selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan lewat lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Jevi Muhaya STH. Pendeta saat ini melayani sebagai gembala jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Taman Harapan Distrik M. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh The Praise Team. Ayat hafalan kita pada Sabat ini terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan. Engkau sudah tibakan lagi kami di hari Sabat-Mu yang suci ini dengan penuh sukacita. Pada Sabat ini ya Tuhan, kami sedia untuk memulaikan acara rumah tangga, acara sekolah Sabat, dan acara pelayanan perorangan. Kiranya Engkau memberkati, menyertai kami. Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa kami dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat hari Sabat. Pada hari Sabat yang suci ini, berapa banyak menurut penelitian setiap keluarga, ya, atau menurut penelitian saudara-saudara, berapa banyak lagi anggota gereja yang dewasa membaca Alkitab. Saudara-saudara, hari ini banyak dari anggota gereja, orang-orang yang mengaku Kristen, tidak mencintai lagi untuk membaca Alkitab. Kalau orang dewasa, suami istri, jarang membaca Alkitabnya untuk kebutuhan rohaninya, bagaimana dengan anak-anak? Dengan maraknya game online, ya, saya tidak tahu nama-nama game itu. Tapi yang saya tahu, game online sekarang ini telah mendominasi. Mereka telah menguasai anak-anak kita. Bahkan, maaf kata, sampai dalam gereja pun mereka main game. Kenapa? Oleh karena cinta terhadap membaca Alkitab sudah mulai berkurang. Saya teringat di dalam Amsal 19 firman Tuhan mencatat
ya. Dia bilang, dengarlah nasihat dan terimalah didikan. Kalau dalam bahasa Inggris versi New King James, dia menggunakan kata receive instruction. Ini cukup tegas sebenarnya, ya. Jadi kalau imam dalam keluarga, sang ayah, sang suami sudah berkata kepada istri bahwa setiap jam sekian kita keluarga harus membaca Alkitab, hendaklah kita membaca Alkitab. Karena ada begitu banyak hari ini tantangan-tantangan yang dialami oleh keluarga dan anak-anak kita oleh karena kita mengabaikan atau tidak ada waktu untuk membaca Alkitab. Saya teringat pengalaman kami pada waktu kami melayani di Papua, di pedalaman. Ya. Saya tidak tahu mungkin karena situasi pada waktu itu hanya kami pendatang. Jadi sebagai manusia rasa takut itu sangat tinggi. Sehingga saya memutuskan untuk setiap subuh, tidak terkecuali termasuk anak saya yang baru 1 bulan, angkut di suasana dingin, meditasi dengan kami punya tim pelayanan, meditasi, kami sharing. Dan setelah selesai sharing jam 6, kami jalan, ya, kami jalan buat perlawatan, ya. Kami jalan untuk buat perlawatan kepada saudara-saudara yang sakit. Saya sangat terinspirasi dengan seorang chaplain di White House, Barry Black. Ya. Barry Black ini adalah boleh dikata orang yang biasa-biasa, orang yang miskin, tapi mamanya mewajibkan dia, bahkan memaksa kepada Barry Black pada waktu dia masih SD untuk menghafal kitab Amsal setiap hari. Bahkan kalau dia mau main pun harus hafal ayat dulu, baru bisa dapat izin main. Dan puji Tuhan, kalau saudara bisa kenal dia sekarang, dia adalah seorang chaplain di White House, Barry Black, mendapat 2 gelar doktor dari Harvard University. Kenapa dia mendapat berkat demikian? Oleh karena dia telah memulainya dengan mengandalkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Umat-umat Tuhan yang diberkati sebagai orang Kristen, jangan pernah mengabaikan untuk merenungkan atau membaca Alkitabmu. Setiap hari. Kalaupun setiap hari saudara tidak bisa, buatlah 1 minggu 3 kali. At least saudara punya waktu untuk mengatur dengan keluarga, untuk membaca Alkitab, sehingga keluarga kita diberkati. Kiranya nasihat firman Tuhan pada pagi ini akan memberikan kekuatan kepada semua kita, termasuk saya dan keluarga saya, untuk tetap mencintai firman Tuhan, merenungkannya itu siang dan malam, sehingga dimanapun kita berada, kita akan menjadi keluarga-keluarga yang memberikan berkat kepada orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Percaya setia, ku percaya hidupku diberi buat yang lain. Ku tahu cinta kasih, ku tahu kejujuran, namun takkan cukup. Hanya dengan iman engkau pastikan berubah. Percaya Yesus.
Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Pastikan saudara-saudara telah mempersiapkan diri dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing sebelum mengikuti program ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh Pendeta Jerry Mangirongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan tema Dua Saksi. Sebelum kita maju, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mohon kuasa dan hikmat untuk mempelajari firman-Mu. Karena firman-Mu berkuasa dan dahsyat, tolonglah kami untuk melihat kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran Sekolah Sabat kita pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama, dasar firman Allah. Wahyu 11 ayat 3-6. Ayat-ayat ini berbicara tentang dua saksi yang akan memberi kesaksian selama 1260 hari. Mereka akan diserang, dibunuh oleh binatang yang keluar dari jurang maut, dan setelah 3,5 masa, mereka akan bangkit kembali dan diangkat ke sorga. Lalu kemudian Zakaria 4 ayat 14 menyatakan ada dua saksi, zaitun di sebelah kanan dan kiri kandil emas yang merupakan para saksi bagi Tuhan. Wahyu 12 ayat 5, ayat 6, ayat 14, ayat 15 menyatakan bahwa seorang perempuan yang sedang mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan berkuasa atas bangsa-bangsa. Lalu kemudian dia akan diselamatkan dari sang naga dan akan diberi tempat di padang gurun untuk dijaga selama 1260 hari. Daniel 7 ayat 25, tanduk kecil akan mengubah hukum dan waktu dan bahwa orang-orang kudus akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Yesaya 54 ayat 17 menyatakan bahwa tidak ada senjata yang dibuat melawan Tuhan akan berhasil, dan setiap lidah yang akan menuduh akan dihukum. Mazmur 119 ayat 89 mengatakan bahwa firman Tuhan dan kebenarannya akan terus ada dari generasi ke generasi. Lalu Wahyu 11 ayat 15-18, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa saat bunyi trompet yang ketujuh, maka suara-suara di sorga mengakui bahwa kerajaan dunia ini telah menjadi milik Tuhan dan dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Sekarang kita akan lihat pengertian judul dua saksi. Apa dan siapa yang dimaksud dengan dua saksi? Tentu saja kalau kita belajar, maka kita temukan Alkitab itu sendiri, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, atau juga disebutkan tentang kaki dian dan pohon zaitun menurut Wahyu 11 ayat 3 dan 4. Apa tugas dari dua saksi ini? Tugas mereka adalah untuk menyatakan kebenaran dan mengekspos kepalsuan. Andrews Bible Commentary New Testament, halaman 1968 mengatakan, Allah akan memberi kuasa kepada kedua saksinya untuk bernubuat selama periode 1260 hari. Mengapa dua? Oleh karena sistem hukum Israel kuno mensyaratkan setidaknya 2 orang saksi untuk menetapkan sesuatu sebagai sesuatu yang benar. Ulangan 19 ayat 15, Yohanes 8 ayat 17. Dan mengikuti praktek tersebut, Yesus mengutus para muridnya juga berdua-dua. Jadi, konsep 2 orang saksi yang mengabarkan Injil menunjukkan keaslian dari pesan tersebut. Kepada siapa 2 saksi ini menjadi kesaksian atau bersaksi? 2 saksi dalam kitab Wahyu, seperti yang dijelaskan dalam Wahyu 11 ayat 3-6, memberikan kesaksian atau bersaksi kepada dunia. Mereka muncul di tengah-tengah masa penganiayaan yang intens terhadap orang-orang yang setia kepada Allah. Kesaksian mereka adalah tentang kebenaran Allah, tentang kasih-Nya, tentang pengampunannya, tentang keadilannya. Dan mereka juga memberi amaran tentang akibat dosa dan memberikan panggilan untuk bertobat. Kesaksian dari 2 orang saksi ini
menginspirasi dan memberi keberanian kepada banyak orang untuk tetap setia kepada iman mereka dalam menghadapi berbagai tekanan dan juga kesulitan. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama masa kesaksian? Kalau kita lihat masa dulu ketika ini dicatat dan kemudian sekarang. Andrews Bible Commentary kembali mengomentari halaman 1969. Oleh karena itu adalah tepat untuk mengidentifikasi kedua saksi tersebut sebagai Alkitab dan yang kedua adalah umat Allah. Karena mereka harus memberikan kesaksian tentang firman Allah selama periode kenabian, yaitu 1260 hari dan sekali lagi pada akhir zaman. Jadi sebagaimana kesaksian ini sudah disampaikan pada periode yang lalu, maka sekarang di akhir zaman pun kesaksian ini tetap dibutuhkan oleh dunia yang gelap oleh dosa ini. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat tema pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Mungkin saudara bertanya, apa inti dari Yesaya 40? Kemudian, seperti apa kondisi dan situasi ayat ini ditulis? Saudaraku, judul perikop Yesaya 40 adalah keselamatan untuk bangsa yang dalam pembuangan. Yesaya pasal 40 adalah berita kelepasan terhadap Yehuda bahwa masa pengasingan atau penghukuman sebagai akibat dari dosa atau hukuman Allah atas dosa-dosa mereka akan berakhir. Pasal ini juga menekankan tentang penghiburan dan pengharapan dari Allah yang kekal yang dapat memberikan mereka kekuatan untuk memulihkan negeri mereka. Ini adalah kabar baik yang harus mereka percaya. Kemudian pertanyaan, apa pengertian rumput dan bunga di ayat inti pelajaran sekolah Sabat? Lalu, apa hubungannya dengan firman Tuhan? Saudaraku, di dalam ayat 7 dan ayat 8, ada 2 kali diulangi istilah rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu adalah gambaran bahwa manusia itu tidak kekal. Kemudian, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 246 memberi keterangan, manusia tidaklah abadi. Sejauh menyangkut unsur kehidupan, ia tidak lebih unggul daripada rumput di padang. Seperti yang disebutkan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Nasib semua orang atau nasib semua makhluk sama, yaitu kematian. Kemudian, mungkin Anda bertanya, apa hubungannya dengan firman Tuhan? Apa pengertian firman Tuhan tetap di ayat itu? Saudaraku, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 246 memberi keterangan, firman Allah adalah kehendak Allah yang diwahyukan yang merupakan makanan rohani dan menjadi sumber kehidupan manusia. Matius 4 ayat 4 juga saksikan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian Yohanes 6 ayat 48 sampai 51 juga sebutkan bahwa Yesus adalah roti yang turun dari sorga dan setiap orang yang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya. Kemudian Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 246 menerangkan, kebenaran atau firman Allah tidak pernah berubah karena penciptaannya tetap sama, baik dari dahulu maupun sekarang dan sampai selama-lamanya. Hal itu juga dilihat dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Mereka yang datang kepadanya untuk mendapatkan makanan bagi jiwanya tidak akan pernah lapar. Yohanes 6 ayat 35 dan juga
di dalam Yohanes 4 ayat 14, dan mereka tidak akan haus. Jadi, rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu adalah metafora manusia yang terbatas, lemah dan tidak kekal. Sedangkan firman Tuhan sifatnya kekal, baik dahulu dan sekarang ia tidak pernah berubah. Firman Tuhan adalah roti hidup dan air hidup yang dapat memberikan kehidupan bagi manusia yang tak berdaya, manusia yang tidak kekal. Namun, bila mereka mencari firman, maka firman atau Yesus akan memberikan kehidupan yang kekal bagi siapa yang percaya kepadanya. Dari ayat inti kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita, yaitu dua saksi. Wahyu 11 ayat 3 dan 4 mengatakan, "Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam." Nah, sesuai konteks pelajaran sekolah Sabat, apa arti dua saksi, yaitu kaki dian dan pohon zaitun dalam ayat-ayat ini? Gambaran tentang kedua saksi dalam Wahyu 11 ayat 3 dan 4 serupa dengan yang digambarkan dalam kitab Sakaria pasal yang keempat, di mana Nabi Sakaria melihat dua pohon zaitun di kedua sisi kaki dian yang melambangkan kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan sesuai dengan ayat yang ke-14. Nah, dalam Sakaria pasal yang keempat, pohon-pohon zaitun itu memberikan minyak ke dalam kaki dian atau kandil yang oleh orang Israel disebut menorah, agar supaya tetap menyala dan memberikan cahaya. Mazmur 119 ayat 105 katakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi kedua saksi itu melambangkan firman Allah yang diberitakan dalam kuasa Roh Kudus untuk menerangi dunia, sebab minyak melambangkan Roh Kudus. Itulah Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Alfa Omega Jilid 8, chapter 15, halaman 279 mengatakan bahwa kedua saksi itu melambangkan Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Kedua-duanya adalah saksi penting mengenai asal mula dan kekekalan hukum Allah. Keduanya juga menjadi saksi rencana keselamatan. Nah, sesuai konteks pelajaran sekolah Sabat, tugas kedua saksi ini adalah untuk bernubuat sambil berkabung. Apa isi nubuatannya dan mengapa disebut berkabung? Bernubuat di sini pengertiannya adalah bahwa kedua saksi itu, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetap berbicara kepada banyak orang. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 802 mengatakan bahwa Roh Allah khususnya yang dimanifestasikan dalam kitab suci akan tetap memberikan kesaksiannya kepada orang-orang yang mau menerimanya. Isinya adalah tentang kebenaran Injil di dalam Yesus Kristus. Alfa Omega Jilid 8 halaman 279 kembali mengatakan lambang-lambang atau contoh-contoh dan nubuatan-nubuatan Alkitab Perjanjian Lama menunjuk pada juru selamat yang akan datang. Buku Injil dan surat-surat rasul-rasul Alkitab Perjanjian Baru menerangkan juru selamat yang sudah datang dengan cara yang tepat seperti yang dikatakan sebelumnya oleh lambang dan nubuatan. Nah, mengapa disebut berkabung? Andrews Study Bible halaman 1654 mengatakan karena mereka diabaikan, kedua saksi ini diabaikan. Kemudian Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 802 mengatakan bahwa hal itu terjadi karena tradisi manusia pada waktu itu berada pada kekuasaannya di atas firman Allah atau Alkitab. Pena Inspirasi memberi gambaran yang lebih lengkap di dalam Alfa Omega Jilid 8 halaman 279 dengan mengatakan bahwa selama periode itu, pada waktu Alkitab diharamkan oleh penguasa agama dan pemerintah, pada waktu kesaksiannya diputar-balikan atau dipalsukan, dan segala usaha dilakukan oleh manusia dan setan mencari cara untuk mengalihkan pikiran orang-orang dari Alkitab itu, pada waktu mereka yang berani menyiarkan kebenarannya yang suci diburu, dikhianati, disiksa, disekap dalam penjara bawah tanah, mati syahid demi iman mereka, atau terpaksa melarikan diri ke gunung-gunung, ke lobang-lobang dan gua-gua di tanah, maka saksi-saksi yang setia itu bernubuat sambil berkabung. Nah, sekarang masa kesaksian dari dua saksi itu menurut Wahyu 11 ayat 3 adalah 1260 hari. Apa maksudnya dan apa yang terjadi?
Arti dari 1260 hari adalah 1260 tahun menurut perhitungan tahun nubuatan dari Bilangan 14 ayat 34 dan Yehezkiel 4 ayat 6, yaitu 1 hari sama dengan 1 tahun. Jumlah ini adalah jumlah yang sama menurut nubuat Daniel 7 ayat 25 dan Wahyu pasal yang ke-12 yang kita sebut zaman atau era kegelapan di mana kepausan berkuasa selama 1260 tahun dan terjadi penganiayaan terhadap umat Allah. Nah, maksud dari masa kesaksian dua saksi itu selama 1260 hari adalah bahwa selama periode 1260 tahun zaman kegelapan, Alkitab akan tetap menjadi saksi Allah. Jan Napier dalam karyanya berjudul The Secrets of the Apocalypse halaman 200 edisi yang ketiga mengatakan bahwa dalam kemurahannya Tuhan akan melihat bahwa kedua saksi itu, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, akan diizinkan untuk memberitakan Injil selama 1260 tahun meskipun tidak dengan pakaian mereka sendiri tetapi dalam penyamaran. Nah, apa yang terjadi di sana? Di tengah kegelapan rohani ini, firman Allah tetap terpelihara dan menjadi saksi kepada orang-orang yang mau menerimanya dan berdiri setia kepada kebenaran Allah dalam Alkitab seperti kaum Waldensia dan juga para reformator dengan segala resiko penghukuman dan kematian. Contoh resikonya dicatat dalam sejarah pada konsili Toulouse yang diselenggarakan pada tahun 1229. Paus Gregor IX telah membuat keputusan nomor 2 dan 4 bahwa kami melarang orang awan memiliki salinan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kami melarang mereka dengan sangat keras untuk memiliki kitab-kitab di atas dalam bahasa sehari-hari, tempat tinggal, gubuk-gubuk yang paling sederhana, dan bahkan tempat persembunyian di bawah tanah dari orang-orang yang dihukum karena memiliki kitab suci akan dimusnahkan seluruhnya. Orang-orang ini akan diburu di hutan-hutan, di gua-gua, dan siapapun yang memberi mereka tempat berlindung akan dihukum berat. Nah, apa yang telah dimulai oleh kepausan diselesaikan oleh ateisme, di mana menurut Alfa Omega Jilid 8 halaman 286, pada akhir dari periode itu, kekuasaan dan pemerintahan ateis selama revolusi Prancis telah mengadakan peperangan melawan Allah dan firman yang kudus. Peribadatan kepada Allah dihapuskan, Alkitab-Alkitab dikumpulkan dan dibakar, serta lembaga-lembaga Alkitab dilenyapkan. Nah, sekarang setelah lewat 1260 hari dan zaman sekarang, apa nubuat dan tugas dua saksi masih ada dan berlaku atau tidak? Ayat inti kita dalam Yesaya 40 ayat 8 mengatakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Artinya, Alkitab perjanjian lama dan baru, dua saksi itu berlaku dari zaman ke zaman, termasuk setelah lewat 1260 hari atau tahun nubuatan. Mengapa? Karena sesungguhnya dengan firman Allah, Alkitab, menurut 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah halaman 16, Allah memberikan kepada manusia pengetahuan tentang keselamatan dan kitab suci itu adalah pernyataan kehendak Allah. Pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 juga mengindikasikan bahwa dua saksi itu masih tetap menjalankan tugasnya dan berlaku membawa terang kebenaran ilahi kepada semua bangsa, suku, dan bahasa dan kaum sampai pada akhir zaman. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat periode-periode nubuatan. Kalau kita lihat ada 2 tahun yang disebutkan. Tahun 538 sebagai titik awal dan 1798. Dari mana dasar teologis dan alkitabiahnya? Sepertinya ini adalah rekaan dan pencocokan saja dari ahli teologi atas sejarah dan nubuatan. Lalu siapa ahli teologi yang pertama menyatakan ini? Apa dasar gereja Advent menerimanya sampai saat ini? Nah, penafsiran 1260 tahun, 538 sampai 1798 Masehi, berhubungan erat dengan identitas si tanduk kecil dalam Daniel 7 ayat 25. Seperti yang telah kita lihat di pelajaran yang keempat terdahulu, Daniel 7 ayat 25 mengatakan bahwa kuasa tanduk kecil yang akan muncul dari keruntuhan kekaisaran Romawi akan menganiaya umat Allah selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 1 masa itu adalah 1 tahun atau 360 hari perhitungan lunar Yahudi. Jadi 3,5 masa sama dengan 1260 hari. Ciri-ciri tanduk kecil menurut Daniel 7 ada 8. Yang pertama, dia itu muncul dari kerajaan keempat. Dia muncul dari kerajaan Roma
Itu sebabnya dia masih membawa nama Roma. Yang kedua, dia bukan raja tapi mempunyai kekuasaan seperti raja. Ketika dia muncul, 3 kerajaan akan dilenyapkan. Lalu yang keempat, dia muncul setelah tahun 476 Masehi. Yang kelima, dia menjadi semakin berkuasa. Yang keenam, dia mengubah hukum Allah. Yang ketujuh, dia menganiaya orang-orang kudus. Lalu yang kedelapan, dia berkuasa selama 1260 tahun. Dan ada satu lagi ciri yang ditambahkan, yaitu dia masih ada sampai saat ini, sampai keadilan penghakiman diberikan kepada milik umat dari Allah yang Maha Tinggi. Nah, jadi sekalipun mungkin kita tidak sepakat dengan poin yang ke-8, bahwa dia berkuasa selama 1260 tahun, tetapi masih ada 8 ciri yang lain yang sangat cocok menggenapi nubuatan ini. Mari kita lihat dalam bukti sejarah mengapa 538 menjadi starting point. Tahun-tahun ditumpasnya bangsa-bangsa yang menentang kekuasaan gereja Roma. Tahun 493 Masehi, Heruli dimusnahkan oleh Kaisar Zeno. Lalu kemudian tahun 534, Vandal dimusnahkan oleh Belisarius, utusan Kaisar Justinian. Lalu tahun 538, Ostrogot dimusnahkan oleh Belisarius, utusan Justinian. Jadi, sejak tahun 538, tidak ada lagi bangsa yang menentang kekuasaan kepausan. Dengan kata lain, negara gereja kepausan efektif berkuasa sejak 538 Masehi. Sekarang kita akan lihat titik akhirnya. Menurut buku 264 Tahta Suci Paus, halaman 138, sana bicara tentang Paus Pius. Pada tahun 1798, tentara Republik Prancis memasuki Roma, menangkap Paus dan mendeportasikannya ke Prancis. Ia meninggal pada 29 Februari 1799 sebagai tawanan di Valence. Jadi 538 sampai 1798 itu sama dengan 1260 tahun atau 1260 hari secara nubuatan. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah prinsip penafsiran 1 hari sama dengan 1 tahun. Prinsip hari tahun ini adalah alat hermeneutika utama untuk menafsirkan periode waktu yang dibuat di dalam kitab Daniel dan Wahyu. Dan landasan Alkitabiahnya adalah Bilangan 14 ayat 34 dan Yeskiel 4 ayat 6, di mana 1 hari melambangkan 1 tahun dalam penggenapan nubuatan. Pendekatan historisisme gereja Masih Advent hari ke-7 menggunakan pendekatan historis dalam menafsirkan nubuat-nubuat apokaliptik. Metode historis ini memandang nubuat sebagai penggenapan yang progresif dan terus-menerus dari waktu ke waktu. Dan pandangan ini membuat orang-orang seperti John Wycliffe, Luther, Zwingli, Knox, dan yang lainnya mengidentifikasi tanduk kecil dalam Daniel 7 dan 8 dan juga binatang yang muncul dari laut seperti yang digambarkan dalam Wahyu 13 sebagai gereja Katolik Roma, yaitu kekuasaan kepausan. Jika demikian, pertanyaannya adalah mengapa para reformator belum mengidentifikasi periode 1260 tahun itu pada waktu masa hidup mereka? Jawabannya adalah karena masa itu masih jauh ke depan bagi mereka. Dan adalah wajar jika yang telah melampaui masa itulah yang memiliki kesempatan untuk melihat ke belakang dan membuat perhitungannya. Pertanyaannya adalah apakah prinsip hari tahun di dalam menafsirkan waktu di dalam nubuatan ini diciptakan oleh gereja Masih Advent hari ke-7? Jawabannya tidak. Oleh karena William Shea dalam buku Selected Studies on Prophetic Interpretation halaman 106 sampai 110 mengatakan bahwa bukti paling awal penggunaan prinsip 1 tahun 1 hari meskipun bukan nama tersebut dapat ditemukan dalam The Book of Jubilee, sebuah karya Yahudi dari periode intertestamental. The Book of Jubilee yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi menggunakan kata minggu untuk menyebut 7 tahun. Jadi gereja Advent bukan yang pertama. Kemudian Gerhard Vandal dalam In Defense of Year Day Principle dari Journal of Adventist Theological Society halaman 17 mengatakan bahwa kita menemukan di sepanjang sejarah gereja
sejumlah penafsir Yahudi dan Kristen yang menggunakan prinsip tahun hari. Misalnya, Benjamin Ben Moses Nahawendi abad ke-8 dan abad ke-9. Lalu kemudian ada Joachim dari Floris abad ke-2. Lalu juga ada reformator Philip Melanchthon tahun 1400-an sampai 1500. Dengan demikian, Gereja Masehi Advent hari ke-7 bukanlah yang pertama dan satu-satunya yang menggunakan prinsip hari tahun di dalam nubuatan. Melainkan Gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah salah satu dari sedikit yang masih setia kepada metode penafsiran historisis. Apa kehebatan dari dua saksi ini menurut Wahyu 11 ayat 5 sampai 7? Dalam Wahyu 11 ayat 5 sampai 7, kehebatan dari dua saksi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, berkuasa untuk mengeluarkan api dari mulut mereka. Ini mengingatkan Elia yang memanggil api dari langit dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 14. Dan juga kuasa firman Allah yang menjadi api di mulut Nabi Yeremia yang membinasakan orang fasik. Yeremia 5 ayat 14. Yang kedua, kuasa untuk menutup langit agar hujan tidak turun. Ini merujuk kepada periode kemurtadan nasional dan ketidakadaan firman Tuhan di Israel di zaman Raja Ahab 1 Raja-Raja 17. Langit tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun, menunjukkan kuasa firman Allah atas alam. Dan yang ketiga, kuasa untuk mendatangkan bala penyakit. Ini adalah sebuah refleksi dari tulah yang diberikan di Mesir melalui Nabi Musa, Keluaran 7-11. Dan ini menggambarkan kuasa firman Allah untuk memberikan penghakiman dan penghukuman. Selama periode 1260 tahun itu atau 538 sampai 1798, apa yang menjadi pertentangannya? Dari sudut pandang Protestan, terdapat beberapa ajaran yang dianggap telah diselewengkan oleh Gereja Roma selama periode kekuasaannya ketika dia mendapat dukungan dari Kekaisaran Roma dan raja-raja di Eropa. Ada beberapa. Yang pertama adalah pengajaran tentang keselamatan. Protestantisme menekankan keselamatan oleh iman semata. Tidak perlu campur tangan karya baik manusia. Sola fide. Yang kedua, mengenai otoritas Alkitab. Protestantisme menegaskan otoritas tunggal Alkitab sebagai pedoman iman dan praktek. Sola scriptura. Lalu kemudian yang ketiga, gereja sebagai pengantara. Protestantisme menolak konsep perantaraan gereja dalam urusan antara manusia dan Allah. Oleh karena Kristus adalah satu-satunya perantara. Yang keempat, pengabdian kepada Allah. Protestantisme menekankan pentingnya pengabdian langsung kepada Allah, tidak membutuhkan perantara atau ritual gereja, atau tidak membutuhkan pemujaan kepada santo atau santa, atau juga penggunaan bahasa Latin dalam ibadah yang dianggap menghalangi keterlibatan langsung umat di dalam ibadah. Lalu yang kelima, Protestantisme menekankan pemisahan antara gereja dan negara serta kebebasan beragama. Bagaimana dengan Alkitab? Kapan Alkitab itu ada? Apakah Alkitab ini yang dipertentangkan? Nah, penting untuk dicatat bahwa proses pembentukan Alkitab sebagai satu kesatuan yang diterima oleh gereja-gereja Kristen modern memakan waktu beberapa abad. Pembentukan kanon Alkitab atau daftar resmi kitab-kitab yang dianggap sah terjadi melalui diskusi dan konsensus di antara pemimpin gereja. Dengan keputusan resmi terkadang diambil dalam konsili-konsili gerejawi. Secara umum, periode pembentukan Alkitab sebagai kesatuan tunggal diperkirakan berlangsung dari abad ke-4 hingga abad ke-5 Masehi, meskipun proses penyusunannya berlangsung jauh sebelumnya. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat tepatnya pada hari Selasa menyinggung mengenai dua saksi dibunuh. Mungkin Anda bertanya, siapa saksi yang dibunuh? Siapa yang membunuh? Lalu dengan cara bagaimana ia dibunuh? Saudara, merujuk dari penglihatan Sakaria, sang nabi melihat dua pohon zaitun di kedua sisi kaki dian emas. Gambaran yang sama dalam Wahyu pasal 11. Apa yang dilihat Sakaria dan Yohanes dalam Wahyu pasal 11 menunjuk kepada firman Allah sebagai pelita dan terang. Firman Allah terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru.
adalah dua saksi yang menyaksikan Yesus Kristus. Jadi, saksi yang dibunuh dalam hal ini adalah firman Allah. Kemudian pertanyaan, siapa yang membunuh dua saksi itu? Lalu dengan cara bagaimana ia dibunuh? Saudaraku, dari awal iblis adalah oknum yang menentang otoritas Tuhan. Sekarang iblis berperang melawan kitab suci. Dia memulai serangan baru terhadap otoritas kitab suci melalui reformasi Prancis yang dimulai pada tahun 1789. Nah, dalam revolusi Prancis, pemerintah secara resmi menetapkan pemujaan nalar atau akal manusia sebagai agama ateis yang disponsori oleh negara. Hal ini dimaksudkan untuk menggantikan agama Kristen. Gereja-gereja di seluruh Prancis diubah menjadi tempat pemujaan nalar atau pikiran manusia. Kitab suci dibakar di jalanan. Nah, Allah dinyatakan tidak ada dan kematian dinyatakan sebagai tidur tanpa akhir. Iblis bekerja melalui orang-orang yang tidak beriman untuk membunuh dua saksi Allah, yaitu firman Allah. Mayat mereka akan tergeletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-8. Jadi, iblis bekerja melalui revolusi Prancis. Untuk apa? Untuk memusnahkan firman Allah dengan menjadikan nalar atau akal manusia di atas segalanya, menggantikan posisi firman Tuhan atau Alkitab. Allah dinyatakan tidak ada. Alkitab dimusnahkan. Yang memiliki Alkitab akan dikucilkan, bahkan akan dianiaya. Nah, saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah sahabat juga menyinggung mengenai mayat yang terbaring tidak terkubur selama 3,5 hari. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan frasa ini? Dan mengapa ini terjadi? Saudaraku, merujuk dari Wahyu pasal 11 ayat 9, mengatakan bahwa mayat kedua saksi Allah akan terbaring tak terkubur selama 3,5 hari. Seventh Day Adventist Bible Commentary Volume 7 halaman 803 memberikan informasi. 3,5 hari adalah nubuatan yang mewakili 3,5 tahun secara harafiah. Ateisme mencapai puncaknya pada masa revolusi Prancis. Setidaknya selama sekitar 3,5 tahun. Periode ini berlangsung dari tanggal 26 November 1793 ketika sebuah dekret yang dikeluarkan di Paris menghapuskan agama hingga 17 Juni 1797 ketika pemerintah Prancis menghapus hukum-hukum agamanya. Kemudian pertanyaan, apakah kejadian seperti di Prancis dapat terulang kembali? Saudaraku, Seventh Day Adventist Bible Commentary Volume 7 halaman 822 mengatakan, legislasi dalam hal agama pernah diikuti dengan penganiayaan. Hal ini terjadi pada abad pertengahan. Tindakan pembantaian kaum Albigenses dan Waldensi dan yang lainnya oleh kekuasaan sipil didorong oleh gereja yang dominan pada masa itu. Dalam upayanya untuk membuat semua penduduk bumi memberikan kesetiaan kepada binatang yang pertama. Hal itu saudara dapat lihat juga di dalam ayatnya yang ke-8 Wahyu pasal 13. Binatang yang kedua akan mengeluarkan dekret yang mengancam dengan kematian semua orang yang akan mempertahankan kesetiaan mereka kepada Allah. Hal itu dapat dilihat dalam Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-15.
Kemudian, Ellen G. White dalam bukunya Pertentangan Besar Antara Kristus dan Setan, volume 5 halaman 615, saksikan. Kita telah menerima pekabaran itu dan setan akan mengobarkan semangat kebencian dan penganiayaan yang lebih besar lagi di waktu kemudian. Menurut keterangan ini, kita mengerti bahwa peristiwa aniaya karena iman dan percaya kepada firman-Nya akan mengalami atau akan terjadi kembali, bahkan akan lebih gencar pada akhir zaman. Terima kasih pendeta. Saat ini kita berbicara tentang dua saksi dibangkitkan. Nah, siapa yang dimaksud dua saksi yang dibangkitkan? Dan dengan kuasa apa dan oleh siapa dibangkitkan? Wahyu 11 ayat 11 katakan, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Kata mereka di sini merujuk kepada dua saksi di ayat yang ketiga Wahyu pasal 11 yang adalah firman Allah, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi dua saksi yang dibangkitkan itu adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dibangkitkan di sana oleh Allah dan oleh kuasanya saja. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 803 mengatakan bahwa Allah pemberi segala kehidupan membangkitkan saksi-saksinya itu yang setia. Nah, sekarang bagaimana proses kebangkitannya? Alfa Omega jilid 8 halaman 299 sampai 301 memberi gambaran bagaimana proses kebangkitan dua saksi yang melambangkan Alkitab itu. Dikatakan bahwa pada tahun 1793 dekrit penumpasan agama Kristen dan pengesampingan Alkitab diluluskan oleh Majelis Permusyawaratan Prancis. 3,5 tahun kemudian suatu resolusi membatalkan dekrit itu. Dengan demikian diberikan toleransi kepada Alkitab. Pada hari itu juga, semenjak Prancis memerangi kedua saksi-saksi Allah itu, maka saksi-saksi itu telah dihormati seperti yang belum pernah sebelumnya. Dan di sana juga dalam proses kebangkitannya, lembaga-lembaga Alkitab diorganisasikan. Yang pertama, pada tahun 1804, British and Foreign Bible Society, lembaga Alkitab Inggris dan luar negeri telah diorganisir, kemudian diikuti cabang-cabangnya di benua Eropa. Alkitab telah dicetak dan diedarkan pada waktu itu dalam 50 bahasa dan kemudian diterjemahkan ke lebih dari 400 bahasa dan bahasa-bahasa daerah. Yang kedua, tahun 1816 didirikan Lembaga Alkitab Amerika atau American Bible Society. Jadi ini melambangkan atau menunjukkan bahwa kebangkitan dari dua saksi. Kemudian menjelang akhir abad ke-18 terjadi kebangunan semangat misionaris dan kemajuan dalam pekerjaan percetakan yang membantu penyebar luasan Alkitab. Sarana komunikasi bertambah dan hilangnya kekuasaan Paus Roma telah membuka jalan untuk masuknya firman Allah. Alkitab untuk beberapa tahun telah dijual tanpa hambatan di jalan-jalan kota Roma dan sekarang telah dibawa ke seluruh penjuru dunia yang berpenduduk. Demikianlah proses kedua saksi itu bangkit. Nah, sekarang bagaimana dua saksi boleh bertahan sampai sekarang? Apakah ada campur tangan Tuhan? Allah dikatakan berkuasa menjaga firman-Nya dari serangkaian serangan setan. Ia menggunakan umat-umatnya untuk memelihara kebenaran firman Allah dengan setia dari satu generasi kepada generasi selanjutnya dan menggunakan para reformator untuk menjaga kelangsungan dari Alkitab. Mazmur 119 ayat 89 katakan, untuk selama-lamanya ya Tuhan firman-Mu tetap teguh di sorga. Yesaya 54 ayat 17 bagian A, setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Kemudian Mazmur 111 ayat 7 dan 8, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Kemudian tidak boleh kita abaikan. Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlaku, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, kitab suci ini telah bertahan dari serangan setan yang telah bersatu dengan orang-orang jahat untuk membuat segala sesuatu yang berkarakter ilahi diselimuti awan dan kegelapan. Tetapi Tuhan telah memelihara kitab suci ini dengan kuasanya yang ajaib dalam bentuknya yang sekarang, sebuah bagan atau buku panduan bagi keluarga manusia untuk menunjukkan kepada mereka jalan ke surga. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kebenaran menang. Apa yang dimaksud kebenaran sesuai dengan konteks pelajaran hari Kamis?
Kebenaran dalam konteks pelajaran sekolah Sabat hari Kamis mengacu kepada keyakinan bahwa meskipun dunia ini dihantui oleh serangan musuh, pergumulan antara kebaikan dan kejahatan, pekerjaan Tuhan di bumi akan mencapai kemenangan yang mulia. Kebenaran dalam hal ini adalah kemenangan akhir dari kebaikan Allah atas kejahatan, Kristus atas iblis, dari kerajaan Allah atas pemerintah-pemerintah yang jahat. Apa yang dimaksud dengan kebenaran menang? Menang atas apa? Bagaimana dia boleh menang dan siapa yang membantu sehingga memperoleh kemenangan? Kebenaran menang ini mengacu kepada kemenangan akhir dari kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan, kebenaran Tuhan terhadap kejahatan, kuasa neraka, dan juga atas dosa. Kemenangan ini merupakan hasil dari karya Kristus dan juga bantuannya, serta kesetiaan umatnya yang mengalami pencobaan demi Kristus dan kebenarannya. Mereka ini menang atas apa? Menang atas kejahatan, menang atas kepalsuan, menang atas dosa, dan menang atas pengaruh iblis. Bagaimana boleh mengalami kemenangan? Yaitu dengan iman pada Kristus, kesetiaan kepadanya, dan kepatuhan pada firman-Nya. Siapa yang membantu menang? Satu-satunya yang membantu menang adalah Kristus sendiri. Bagaimana saudara dan saya dapat merasakan kebenaran itu menang pada saat ini? Apakah ada kemungkinan kebenaran akan kalah di kemudian hari pada masa depan? Saat ini kita merasakan kebenaran menang dalam persekutuan kita dengan Kristus dan dalam harapan akan kemenangan akhirnya. Namun, kemungkinan bahwa kebenaran akan kalah di masa depan itu tidak ada. Karena pada akhirnya, Kristus dan kerajaan Allah akan memenangkan pertentangan besar antara kebaikan dan kejahatan. Wahyu 11 ayat 15-18 menggambarkan peristiwa pada akhir zaman ketika kerajaan dunia akan menjadi milik Tuhan dan Kristus akan memerintah, kejahatan akan dikalahkan dan kebenaran akan memenangkan segalanya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut bahwa kebenaran akan kalah di masa depan, karena janji Allah tentang kemenangannya itu tetap teguh dan pasti. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah Sabat, tepatnya pada hari Jumat. Mungkin saudara bertanya, mengapa atau apa dasarnya orang tidak menyukai, bahkan ingin menghancurkan Alkitab dan bahkan menganiaya orang yang membaca Alkitab? Saudaraku, setelah Yesus naik ke sorga, iblis mengarahkan usaha dan energinya untuk melawan firman Allah, kitab suci, dan umat pilihan Allah. Ellen G. White saksikan di dalam Kemenangan Akhir, halaman 242. Dan dia, iblis, yang kesukaannya ialah kesengsaraan manusia, telah diizinkan berbuat sekehendak hatinya. Mereka yang telah memilih pemberontakan dibiarkan untuk menuai buah-buahnya. Sampai negeri itu dipenuhi dengan kejahatan yang terlalu mengerikan untuk dilukiskan dengan pena. Dari daerah-daerah provinsi yang sudah dirusak dan kota-kota yang sudah hancur, suatu jeritan yang memilukan terdengar. Suatu jeritan penderitaan yang paling pahit di Prancis terdengar. Prancis digoncangkan seolah-olah oleh gempa bumi. Agama, hukum, tatanan sosial, keluarga, negara dan gereja, semua telah dipukul oleh tangan fisik yang telah diangkat melawan hukum Allah. Saudaraku, setiap orang mungkin memiliki alasan yang unik dan personal mengapa mereka menyukai Alkitab dan bahkan rela mengorbankan segalanya. Hal itu seringkali merupakan hasil dari pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang mereka anut dalam kehidupan mereka. Minimal ada 6 alasan mengapa hal itu mereka lakukan. Yang pertama, keyakinan agama. Bagi banyak orang yang menganut agama Kristen, Alkitab dianggap sebagai kitab suci yang mengandung ajaran dan petunjuk
dari Tuhan. Mereka percaya bahwa membaca Alkitab dapat membimbing hidup mereka dan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua, nilai-nilai spiritual. Alkitab tidak hanya dianggap sebagai sebuah buku, tetapi juga sebagai sumber nilai-nilai spiritual yang penting bagi banyak orang. Isi Alkitab seringkali membahas tentang kasih, belas kasihan, keadilan, dan kebijaksanaan yang menjadi landasan bagi banyak orang dalam menjalani kehidupan mereka. Kemudian alasan yang ketiga, penghiburan dan harapan. Bagi banyak orang, Alkitab adalah sumber penghiburan dan harapan dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Kemudian yang keempat, warisan budaya. Di banyak masyarakat, Alkitab bukan hanya merupakan kitab suci, tetapi juga bagian dari warisan budaya dan sejarah mereka. Kemudian alasan yang kelima, pentingnya kebenaran. Saudara, bagi sebagian orang, membaca Alkitab merupakan upaya untuk mencari dan memahami kebenaran. Mereka rela mengorbankan bahkan nyawa mereka karena keyakinan bahwa Alkitab mengandung kebenaran yang penting bagi kehidupan mereka. Kemudian yang keenam, komunitas agama. Banyak orang yang aktif dalam komunitas agama juga mereka merasakan kekuatan dan dukungan dari komunitas. Hal ini dapat memperkuat ikatan sosial dan spiritual yang mendalam dalam komunitas mereka. Kemudian pertanyaan, mengapa Allah sepertinya tidak melindungi, bahkan cenderung mengizinkan orang menderita karena Alkitab? Saudara-saudaraku, salah satu strategi setan melawan otoritas Allah adalah menghentikan orang untuk membaca dan percaya pada firman Tuhan atau Alkitab. Dan bila umat Allah yang setia menerima dan percaya serta membaca Alkitab dengan tekun, setan tidak tinggal diam. Ia akan mendatangkan kesulitan bahkan penderitaan. Sekarang pertanyaan, apakah Allah tidak melindungi umatnya? Saudaraku, Ellen G. White di dalam Kemenangan Akhir halaman 176 saksikan. Sementara para penguasa dan kuasa-kuasa serta roh-roh jahat di udara bersekutu melawan mereka, Tuhan tidak melupakan umatnya. Sekiranya mata mereka dibuka, mereka akan melihat bukti-bukti kehadiran dan pertolongan ilahi sebagaimana yang telah diberikan kepada zaman Nabi dahulu. Nah, pada waktu itu hamba Elisa menunjukkan kepada tuannya bala tentara musuh yang mengelilingi mereka dan tidak lagi mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri. Nabi itu berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia dapat melihat." 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Dan lihatlah, bukit-bukit penuh dengan kereta perang dan kuda-kuda api. Bala tentara sorga bertugas untuk melindungi umat Allah. Saya ulangi, bala tentara sorga atau sepasukan malaikat bertugas untuk melindungi umat Allah. Demikianlah malaikat-malaikat mengawal pekerja-pekerja dalam pergerakan reformasi. Sekarang kita datang kepada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari. Bagaimanakah kita merasakan peranan dua saksi, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru dalam hidup kita, dan bagaimana dua saksi bisa merubah hidup kita yang susah menjadi senang dan sejahtera. Karena mungkin ada yang berpikir, buat apa baca atau bergantung serta berharap pada isi dua saksi perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi tidak ada perubahan hidup. Mazmur 1 ayat 1-3 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
untuk bisa merasakan peranan dua saksi yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka kita perlu gemar merenungkannya siang dan malam agar kita boleh diberkati, berbahagia, dan ada sukacita di dalamnya. Selain itu, pembelajaran akan firman Allah akan secara lengkap membawa perubahan bila ada penurutan di dalamnya. Wahyu 1 ayat 3 berkata, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah peranan Roh Kudus dalam kita mengalami peran kedua saksi itu. Ellen G. White mengatakan dalam buku From Here to Forever halaman 365, Alkitab tidak boleh dipelajari tanpa doa. Roh Kudus sendiri dapat membuat kita merasakan pentingnya hal-hal yang mudah dipahami atau mencegah kita bergumul dengan kebenaran-kebenaran yang sulit. Malaikat-malaikat surgawi mempersiapkan hati untuk memahami firman Allah. Kita akan terpesona dengan keindahannya, dikuatkan oleh janji-janjinya. Pencobaan seringkali tampak tak tertahankan karena orang yang dicobai tidak dapat dengan mudah mengingat janji-janji Allah dan menghadapi iblis dengan senjata firman Tuhan. Tetapi malaikat-malaikat mengelilingi orang-orang yang mau diajar dan mereka akan mengingatkan mereka akan kebenaran-kebenaran yang diperlukan. Jadi firman Allah adalah roti kehidupan. Mereka yang memakan dan mencerna firman ini menjadikannya bagian dari setiap tindakan dan setiap karakter. Bertumbuh kuat di dalam kekuatan Allah. Firman itu memberikan kekuatan yang kekal kepada jiwa, menyempurnakan pengalaman dan membawa sukacita yang akan tinggal selamanya. The Signs of the Times 25 Juni 1902. Nah sekarang mengapa? Karena dua saksi perjanjian lama perjanjian baru justru ada pertengkaran di antara pengikut Kristus atau orang Kristen. Khususnya dalam interpretasi Alkitab dan juga keyakinan. Nah 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sekali lagi, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi penafsiran Alkitab tidak boleh atas kehendak sendiri dan harus di bawah kendali Roh Kudus. Dalam pertentangan besar menurut buku Kemenangan Akhir halaman 53 dikatakan, setan mengetahui benar bahwa Alkitab akan menyanggupkan manusia untuk mengetahui penipuannya dan melawan kuasanya. Itulah sebabnya dia berusaha mengaburkan kebenaran Alkitab dengan mengilhami orang-orang yang coba menafsirkan Alkitab menurut keinginan dan kehendak mereka sendiri. Hal inilah yang menyebabkan adanya pertentangan karena perbedaan interpretasi Alkitab, keyakinan, dan juga menghasilkan banyak denominasi gereja Kristen. Seandainya semua menggunakan prinsip sola scriptura dan tota scriptura untuk menafsirkan Alkitab, hanya Alkitab saja, artinya Alkitab menjadi penafsir Alkitab, dan prinsip berikutnya adalah Alkitab harus dilihat secara total atau secara keseluruhan dalam kesatuan yang harmonis, maka tidak akan ada pertentangan. Itulah sebabnya Yesus pada waktu dicobai selalu menjawab, ada tertulis, ada tertulis. Nyonya White mengatakan dalam buku Testimonies volume 5 halaman 704-706, saudara-saudaraku, biarlah firman Allah tetap berdiri sebagaimana adanya. Janganlah hikmat manusia mengurangi kekuatan dari satu pernyataan kitab suci. Artinya jangan tambahi atau kurangi. Sebab Wahyu pasal 22 ayat 18 dan 19 mengatakan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Alfa Omega Jilid 8, halaman 8. Bagi pelajar Alkitab yang sungguh-sungguh dan hikmat, dengan pandangan terang, akan melihat dengan jelas keharmonisan yang mendasar di dalamnya. Kiranya kita dibangun pada kehidupan yang harmonis dengan firman Allah melalui dua saksi Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kita dikuatkan menghadapi pertentangan besar dan pada akhirnya bertahan sampai kesudahan dan akan menerima mahkota kehidupan. Mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Terima kasih oleh pertolonganmu kami boleh belajar firman-Mu tentang dua saksi Allah. Kiranya Tuhan kebenaran yang telah kami terima, pelajari,
Tuhan meteraikan di dalam hati dan pikiran kami. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, firman-Mu ini akan menolong kami berubah, bertumbuh, bertahan dalam kebenaran, menang dalam pertentangan besar oleh kuasa Tuhan, dan kami akan diselamatkan. Berkati kami Tuhan, ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Di dalam pelayanan perorangan, kita terus dinasihatkan bahwa kita akan bekerja dengan penuh semangat, bekerja bersama dengan Kristus untuk melaksanakan tugas di dalam pelayanan ini, sehingga sangat membutuhkan kesetiaan di dalam pelayanan. Kesetiaan dalam pelayanan. Bekerja bersama dengan Kristus tentunya membutuhkan atau memerlukan upaya serta pengorbanan untuk melaksanakan pekerjaan itu supaya sukses. Ia tidak akan berusaha untuk menyenang-nyenangkan dirinya sendiri, tetapi sebaliknya dia akan menyangkal dirinya di dalam upaya untuk mencari domba yang hilang. Ia tidak akan peduli rasa penat. Dia tidak akan merasa atau memperhitungkan hal-hal yang lain. Tetapi dia akan terus berkorban. Dia akan terus bekerja untuk menyelamatkan yang hilang. Di dalam pelayanan ini, ketika bertugas di bawah panji-panji Immanuel yang berlumuran darah itu, yang sering menghadapi yang namanya keberanian, yang namanya usaha yang tekun di dalam melaksanakan sebagai prajurit yang akan bekerja di medan pertempuran. Kalaupun ada tantangan, kalaupun musuh menekan, dia akan tetap kokoh. Dia akan selalu bergantung kepada Tuhan, sehingga dia akan mendapatkan kekuatan untuk pelayanan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 1-5, di sana memberikan satu gambaran bahwa kita dalam bekerja bagi Tuhan harus bekerja di dalam pekerjaan yang sungguh-sungguh. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yesus kepada murid-muridnya, di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, Yesus berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di dalam pelayanan ini, untuk menjadi saluran berkat dan keselamatan kepada orang lain, yang kita sampaikan kepada mereka adalah kabar Injil, kabar keselamatan. Dan jangan lupa, di dalam kita menyampaikan kabar selamat ini, yang harus kita lakukan juga bukan hanya berbicara, kita harus ada tindakan-tindakan kasih. Apa yang kita akan tunjukkan kepada mereka di dalam kita melaksanakan akan pekabaran Injil ini. Kita boleh memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan, sehingga ada banyak orang yang pada akhirnya mereka akan tergerak dan mereka akan melihat bahwa ada Tuhan yang selalu menolong mereka lewat orang-orang yang dapat menjadi saluran berkat keselamatan kepada mereka. Para pemberita Injil, utusan Allah kepada manusia, jangan sekali-kali lengah di dalam misi mereka, dalam tanggung jawab mereka. Jika mereka sampai kehilangan hubungan dengan sorga, maka mereka berada dalam bahaya yang lebih besar daripada orang lain dan mengakibatkan pengaruh yang lebih buruk. Di dalam menyampaikan kabar selamat kepada orang lain, kepada dunia yang gelap ini, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kesungguh-sungguhan, membutuhkan komitmen, sehingga di dalam melaksanakan pekerjaan ini akan menjadi berkat rohani, dan kita akan melihat ada banyak orang yang dimenangkan oleh karena mereka setia di dalam melaksanakan tugas ini. Tuhan memberkati
di dalam setiap pelayanan kita kepada orang lain. Amin. Ku serahkan hidupku tertumpah darahku agar oleh itu tertebuslah Engkau. Karena-Mu ku beri hidupku, apa yang Kau beri. Karena-Mu ku beri hidupku, apa yang Kau beri. Ku tinggalkan surga, datang ke dunia. Ku tinggalkan Bapa bagi manusia. Semuanya aku tinggalkan. Apa Kau tinggalkan? Semuanya aku tinggalkan. Apa Kau tinggalkan? Ku telah menderita, mati disalibkan, supaya olehnya Engkau diselamatkan. Karena-Mu semua ku tanggung. Apa yang Kau tanggung. Karena-Mu semua ku tanggung. Apa yang Kau tanggung. Kita berdoa, terpujilah nama Tuhan, di mana kami boleh berbakti, kami boleh memuliakan Tuhan. Kami boleh mendengarkan nasihat-nasihat yang sangat berharga untuk menuntun kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami telah mendengarkan nasihat rumah tangga. Kami telah mendengarkan atau belajar pelajaran sekolah Sabat. Dan kami boleh mendengarkan motivasi untuk kami bekerja bagi Tuhan. Kiranya semua yang telah kami ikuti akan menjadi berkat rohani dalam hidup kami. Kami semakin menyadari bahwa kami memiliki tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, di dalamnya kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat panggilan berbakti kita pada Sabat ini terdapat di dalam Mazmur 67 ayat 1-8. Seperti biasa, kita akan baca secara bergantian, dan ayat yang terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita.
Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Nyanyikan berulang-ulang sabda hidup kekal yang sungguh merdu dan terang, sabda hidup kekal, sabda yang terindah yang beriku percaya, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Kristus memberi pada kita sabda hidup kekal. Dengar panggilan kasih-Nya, sabda hidup kekal. Diri-Nya percuma yang pimpin ke surga, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Suara Injil menyatakan sabda hidup kekal, memberi damai dan ampunan, sabda hidup kekal. Yesus Juru Selamat mencurahkan rahmat, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Sahabat-sahabat Cornelius Media, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Bapa Tuhan kami, oleh karena kebaikan-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami sampai saat ini. Engkau sungguh amat baik. Engkau memberikan kepada kami nafas kehidupan. Dan juga Engkau menganugerahkan kepada kami keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur pada hari Sabat ini, hari yang Engkau ciptakan, hari di mana kami memulihkan hubungan kami dengan Engkau sebagai khalik dan dengan sesama kami manusia. Kami mengaku di hadapan Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan, kesalahan, dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Ampuni dan layakanlah kiranya kami, supaya kami dapat mendekatkan diri menghampiri takhta anugerah-Mu. Pada kesempatan ini, mau berdoa untuk pembicara, hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya. Urapi hamba Tuhan, kuasa Roh Suci menolong dan memampukan untuk menyampaikan firman kebenaran, sehingga kami semua diberkati lewat pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk sahabat-sahabat yang mengikuti ibadah ini dan terbaring sakit, apakah itu di rumah ataupun di rumah sakit, dengan berbagai kendala, tantangan yang mereka hadapi. Apabila mereka sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan.
Apabila mereka dalam keadaan lemah iman, Tuhan melawat dan menguatkan, panggil mereka kembali. Dalam berbagai rupa-rupa persoalan hidup, biarlah Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik, supaya kami semua akan didapati setia sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih untuk sukacita ibadah yang boleh kami nikmati. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Sempurnakanlah ibadah kami ini, sempurnakanlah doa yang kami layangkan ini, bukan kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah kali, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Saat ku ketakutan dan air mata di pipiku, ada Tuhan yang setia padaku. Bila ku rasa lemah dan hatiku berduka, padaku Tuhan tetap setia. Setiap janji Dia tepati, yang tak mungkin ku lakukan Dia buat untukku. Tuhan setia, setia padaku. Ku rasa kasih dan anugerah-Nya, walaupun aku ragu dan gagal percaya. Tuhan setia, setia padaku. Bila hatiku merenung saat ku ingkar berdoa, Tuhan tetap setia padaku. Hari yang ku lalui melupakan Tuhanku, tapi Tuhan tetap setia. Tiap kali ku datang padanya, tangannya selalu terbuka menyambut aku. Tuhan setia, setia padaku. Ku rasa kasih dan anugerah-Nya, walaupun aku ragu
dan gagal percaya. Tuhan setia, setia padaku. Walaupun aku ragu dan gagal percaya, Tuhan setia, setia padaku. Setia, setia, setia padaku. Ayat inti kita pada sahabat ini terdapat di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Puji Tuhan, saat ini kita berjumpa lagi untuk merenungkan bersama nasihat firman Tuhan. Mendahulinya, mari kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami memuji Engkau karena kasih-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mempelajari sabda-Mu, ampunilah kami semua, agar firman ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapi dengan kuasa-Mu agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan saat ini adalah berkat kesedihan. Arti kata sedih, perasaan yang tidak beruntung, kehilangan, putus asa, tidak berdaya, dan kecewa. Itu juga adalah saat sedih, manusia sering menjadi lebih diam, kurang bersemangat, dan kebanyakan mau menarik diri. Artinya mau menyendiri. Kesedihan dapat juga dipandang sebagai penurunan suasana hati yang sementara. Menyebabkan terjadi gangguan terhadap kemampuan untuk melakukan kegiatan harian. Dan menangis adalah salah satu indikasi
kesedihan. Kesedihan ini adalah lawan dari bahagia atau kegembiraan. Kesedihan bisa diartikan sebagai perasaan di mana tidak sanggup menghadapi masalah yang ada dan yang dialami pada saat itu. Kesedihan dapat terjadi ketika kita kehilangan seseorang atau sesuatu yang kita sayangi. Bisa juga karena kita kehilangan kesehatan atau kesempatan baik. Pada intinya, saudara-saudaraku yang kekasih, kehilangan itu tentunya sangat menyedihkan. Nah, mari kita lihat ada beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab yang juga pernah mengalami kesedihan di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang hebat, pendahulu-pendahulu yang luar biasa, namun mereka pernah mengalami apa yang disebutkan dengan kesedihan di dalam kehidupan mereka. Kita mulai dengan yang pertama, Hana. Hana adalah seorang wanita yang mendambakan seorang bayi. Kita boleh baca itu di dalam kitab 1 Samuel 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Hana adalah wanita yang benar-benar mengetahui apa artinya sedih dalam hidupnya. Seorang yang merindukan bayi, tetapi rahimnya kosong. Dia terus-menerus diejek oleh istri kedua suaminya yang mempunyai anak. Dan akhirnya Hana menangis sampai dia tidak bisa makan. Sungguh luar biasa apa yang dirasakan oleh Hana. Kesedihan yang menimpa hatinya. Setiap tahun Hana dan suaminya mengunjungi tempat yang bernama Silo untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Suatu ketika Hana berdoa. Di dalam 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dan di dalam ayat yang ke-13 dari 1 Samuel 1 berkata sebagai berikut. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Imam Eli menyangka perempuan itu sedang mabuk. Dia telah mendoakan bayinya selama bertahun-tahun, namun doanya tidak terkabul. Ini yang dialami oleh Hana. Kita hanya bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Dia bingung, malu, kecewa, atau lelah. Namun, dalam kesedihan dan keputusasaannya, Hana tidak menyerah. Dia terus mencari Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi rasa sakit, kesedihan, semoga kita menjadi seperti Hana dan terus berpaling kepada Tuhan. Yang kedua, Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 19, di sana dikisahkan tentang perjuangan daripada Elia. Elia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Namun pada puncak kemenangannya, puncak kemenangan terbesarnya, dia merasa putus asa dan ketakutan. Tuhan baru saja menggunakan Elia untuk mengalahkan 400 Nabi Baal dalam pertunjukan kekuasaan dan kemuliaan yang luar biasa, saudaraku. Selain itu, Tuhan juga telah mendatangkan hujan ke bumi setelah 3 tahun 6 bulan kekeringan. Tapi sekarang, saudara-saudara, Isabel, istri Ahab Raja Israel, bertekad untuk membunuh Elia. Dan ketika dia mendengar hal ini, Elia merasa sedih, dia merasa takut dan mau menyelamatkan nyawanya.
Dia takut, kelelahan, dan berdoa agar dia mati. Apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan tidak memarahi Elia karena merasa seperti itu. Namun, dia juga tidak mengeluarkan Elia dalam situasi sulit tersebut. Sebaliknya, dia memberi Elia apa yang dia butuhkan saat itu. Apa itu? Makanan dan minuman, istirahat kepada Elia. Itu yang dia butuhkan saat itu. Elia tertidur dan kemudian dibangunkan oleh malaikat dan berkata kepadanya, bangunlah dan makanlah. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima bagian B. Dia melihat sekeliling dan di dekat kepalanya ada roti yang dipanggang di atas bara panas dan sebotol air atau sekendi air. Ia makan dan minum lalu berbaring kembali. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 6 disebutkan hal tersebut. Hal ini terjadi sampai 2 kali. Sampai Elia mendapatkan kembali kekuatannya. Dan bisa kita bayangkan kondisi yang terjadi kepada Elia. Dia melakukan perjalanan kembali ke Horeb, gunung Tuhan. Ini yang dilakukan Elia. Yang menarik di sini saudara-saudaraku, Tuhan tidak memberitahukan kepada Elia rencana selengkapnya ketika dia merasa takut dan kewalahan di padang gurun. Sebaliknya, Tuhan menunggu sampai Elia siap untuk mengambil langkah selanjutnya. Saudara-saudara umat Tuhan, seberapa sering kita merasa takut dan kewalahan memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan ketika kita telah mencapai titik puncaknya dan segala sesuatunya tampak tidak ada harapan lagi. Kisah Elia menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan adalah penghibur dan penyedia kita. Bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun, Dia beserta dengan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan kita bisa percaya bahwa Dia juga melihat gambaran yang lebih besar dan punya rencana untuk kita sebagai umat-Nya. Meskipun kita mungkin merasa tersesat atau tidak yakin apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan selanjutnya, Tuhan mengungkapkan rencananya kepada kita. Kita perlu mengetahuinya. Tidak selalu saat kita berpikir, di saat itu kita harus mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Saudara-saudara umat Tuhan, kita datang kepada tokoh yang ketiga yang sangat terkenal, Ayub. Ayub adalah tokoh yang disebut sebagai tokoh kehilangan segalanya. Buka Ayub 1-42. Ayub mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Pernah disebut di dalam Alkitab bahwa Ayub adalah orang terhebat di antara seluruh bangsa di timur. Kita boleh baca itu Ayub 1 ayat. Ayub pasal 1 ayat yang ketiga. Ayub kehilangan semua harta benda dan keluarganya. Dia telah melayani Tuhan dengan setia sepanjang hidupnya. Namun pada suatu hari yang mengerikan, dia kehilangan segalanya. Harta benda, seluruh pelayannya, dan yang terburuk, putra-putrinya mati semua. Bagaimana perasaan kita ketika kesedihan ini melanda diri kita? Setelah segala kehilangan dan penderitaan yang dialami Ayub, tidak heran dia mulai mengalami apa yang disebut dengan putus asa. Sebagai manusia biasa, perasaan ini juga datang kepada Ayub. Kata-katanya, saudara-saudara, mencapai tingkat keputusasaan yang baru. Apa yang dia katakan? Aku memandang rendah hidupku. Saya tidak akan hidup selamanya.
Biarkan aku sendiri, hari-hariku tidak ada artinya. Ayub 7 ayat 16. Pernahkah Anda merasa sendirian dalam kesakitan? Atau seolah penderitaan Anda tidak diperhatikan oleh Tuhan? Saudaraku, Ayub pernah merasakan hal yang sama di dalam hidupnya. Di dalam pasal 30 ayat 20. Dia mengucapkan kata-kata yang menyentuh hati ini, saudara-saudara. Apa yang Ayub bilang? Aku berseru kepadamu ya Tuhan, tetapi engkau tidak menjawab aku. Aku berdiri, tetapi kamu hanya menatapku. Benar-benar dia merasa sangat sedih. Namun Tuhan menjawab Ayub. Setelah Ayub menyampaikan bagiannya, sekarang giliran Tuhan. Di dalam Ayub 38 ayat 3 dan 4. Bersiapkah engkau sebagai laki-laki? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Tuhan menantang Ayub. Semua engkau sudah katakan, sekarang bagianku. Siap untuk menjawab ketika aku bertanya. Dan pertanyaan Tuhan, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Apa maksud Tuhan menjawab Ayub dengan jawaban seperti itu? Tuhan mulai menempatkan Ayub pada tempatnya dan mengingatkan dia siapa dirinya. Dia kuat, penuh kasih, dan menang atas kematian. Tuhan tidak hanya bermegah atas semua yang telah dia lakukan. Dia juga memberi semangat kepada Ayub bahwa meskipun kejahatan mempunyai tempat di dunia saat ini, kejahatan itu tidak akan bertahan untuk selama-lamanya. Pada akhirnya yang menang adalah siapa? Tuhan yang menang. Kita tidak dijanjikan kehidupan yang baik atau mudah ketika hidup di dunia ini, saudara. Alkitab tidak mengatakan bahwa dengan mengikuti Kristus kita terbebas dari masalah. Kita terbebas dari rasa sakit. Kita terbebas dari tantangan hidup. Tidak, saudaraku yang kekasih. Namun, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam tantangan-tantangan yang saudara dan saya alami selama kita hidup di atas dunia ini. Dan bahwa kita memiliki kemenangan atas kematian melalui Yesus. Ini hal yang kuat. Ini adalah bukti yang kuat. Jaminan yang diberikan kepada kita. Ada harapan saudara-saudara untuk mengetahui bahwa suatu hari nanti kita akan hidup bebas dari rasa sakit dan penderitaan, dari kesedihan yang kita alami di dunia ini. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sementara itu ingatlah. Bahwa di tengah kekacauan hidup yang terjadi pada dewasa ini. Tuhan tetap baik dan memegang kendali. Dan Dia menyertai kita. Untuk itu, mari kita selalu berpegang kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Tadi kita mendengarkan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Yang pernah merasakan penderitaan, kesedihan, putus asa dalam hidup mereka. Sekarang mari kita lihat pengalaman dari juru selamat kita. Tuhan Yesus pun pernah merasakan apa artinya sedih. Pengalaman pertama. Yesus menangis, saudara-saudara, ketika ada di dunia ini. Ketika Lazarus mati, dia menangis. Di dalam Yohanes 11 ayat 35 berkata, maka menangislah Yesus. Jadi Yesus merasakan apa artinya kesedihan. Yang kedua, Yesus ketika mendengarkan Yohanes Pembaptis dipenggal, Yesus menyendiri. Yesus bersedih.
Dia bilang jangan ganggu. Dia menyendiri. Karena seseorang yang luar biasa telah dipenggal kepalanya. Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi dia menyendiri. Ketika mendengar peristiwa tersebut, saudaraku yang kekasih, dia bersedih. Yesus juga meratap, Yesus juga bersedih ketika berada di Taman Getsemani menjelang hari penyalipannya. Kita boleh buka itu Markus 14 ayat 32 dan 30 sampai 34. Markus 14 ayat 34b, di sana dia bilang, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus mengalami kesedihan yang luar biasa. Yesus mengalami kesedihan yang benar-benar dia merasa dia takut terpisah dari Bapaknya. Pada hari penyalipan, murka Allah atas dosa seisi dunia akan ditanggungkan kepadanya. Kehilangan hubungan dengan Bapa adalah hal yang paling menyedihkan bagi Yesus. Namun, kabar baiknya, mereka menyampaikan kesedihan dan keputusasaan itu kepada Allah. Akhirnya, mereka mendapat penyegaran serta solusi atas masalah mereka sehingga mampu untuk bangkit kembali. Baik para tokoh-tokoh dalam Alkitab dan Yesus juru selamat kita juga mengalami hal yang sama. Kalau nabi saja atau kalau tokoh-tokoh dalam Alkitab pernah merasa putus asa dan ingin mati. Dan Tuhan Yesus pernah bilang rasanya dia mau mati saja. Apalagi kita manusia biasa yang lemah. Tentunya kita merasakan hal yang demikian. Namun ketahuilah, saat kita mengalami kesedihan, itu bukanlah akhir dari segalanya. Seperti para tokoh Alkitab dan Yesus yang akhirnya berhasil mengatasi kesedihan mereka, kita pun pasti bisa melakukannya. Pertanyaan sekarang, bagaimana cara mengatasi kesedihan tersebut? Sebagaimana tokoh dalam Alkitab dan Yesus itu sendiri, kita juga harus melakukan hal yang sama. Adalah datang dan berserah dalam doa kepada Allah. Meskipun sedih dan takut, Yesus terus maju untuk melayani rancangan terbaik Bapaknya. Dia datang berserah dan menyampaikan perasaannya dalam doa. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita dapati ketika di Taman Getsemani sampai 3 kali dia berdoa. Baru dia siap menerima cawan penderitaannya. Markus 14 ayat 39. Tidak mudah untuk merelakan saudara-saudara. Tidak mudah untuk menerima atau mempercayakan sesuatu kepada pribadi yang lain. Tetapi percayalah bahwa kita menyerahkannya ke tangan Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Tangan Allah yang berkuasa. Ingatlah bahwa Allah lebih besar dari semua masalah, mampu memberikan kekuatan, kelegaan, mampu memberikan kedamaian, serta jalan keluar bagi saudara dan saya. Kesimpulan, ada ayat jaminan bagi kita saudaraku yang kekasih. Di dalam Matius 11 ayat 28 berkata sebagai berikut. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa artinya saudara-saudaraku yang kekasih? Kesedihan boleh melanda hidup Anda. Kesedihan boleh melanda hidup kita. Tetapi percayalah Allah sanggup mengubah kesedihanmu menjadi sukacita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala semua
kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih. Oleh karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kesedihan demi kesedihan dapat kami alami. Tetapi semua ini dapat berubah menjadi berkat. Karena Engkau yang dapat mengubah kesedihan menjadi sukacita. Terima kasih untuk jaminan ini ya Tuhan. Ampuni dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di seberang di negeri perjanjian Tuhan, ada kota suci Tuhan sediakan. Bila di puncak gunung kita tiba, kita dapat lihat rumah yang indah. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengan malaikat nyanyi sudah dekatlah rumah di surga. Orang-orang yang kelak masuk kota mulia, yang pelihara hukum dan iman Yesus. Di sana kita menyanyi selamanya, dalam kasih memuji nama Allah. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengan malaikat nyanyi sudah dekatlah rumah di surga. Apa kita akan berjumpa di sana, di negeri yang terang yang tak ada susah. Terima Tuhan dan tetaplah setia, hingga Yesus datang selamatkan kita. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengan malaikat nyanyi sudah dekatlah rumah di surga. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami puji nama-Mu untuk kesempatan yang luar biasa di mana kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Dan kiranya berkat-berkat yang Kau karuniakan dapat menjadi bagian kami semua. Kami datang memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami datang meninggikan Engkau. Dan kami memohon berkat kiranya semua kami yang berbakti saat ini, Tuhan akan berikan berkat-berkat sorga yang limpah. Sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan bantulah kami ya Bapa, agar kami mampu mengatasi setiap permasalahan kehidupan kami. Kesedihan, putus asa, tantangan-tantangan hidup yang berat. Kiranya kuasa-Mu akan menyertai kami, sehingga kami mampu melewatinya. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau bersedia menjawab sesuai kemurahan-Mu. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur
hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian kita semua. Saya Pendeta Michael Kelendonu bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. Is the God in the valley when things go wrong? He'll make